Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nino Farnawati. Saya salah satu mahasiswi di perguruan tinggi STIP Bidang Bahasa di Banda Aceh. Nah, pertemuan kali ini mengenai materi saya, relasi referensif yang akan saya bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas, teman-teman semua kan harus tahu dulu apa itu relasi referensif. Nah, relasi referensif itu adalah sebuah formula rekurensi di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya, teman-teman. Kemudian rekursi ini juga salah satu ide penting dalam ilmu komputer untuk menyelesaikan suatu masalah secara rekursif. Kemudian kita harus memecah masalah tersebut menjadi beberapa submasalah yang masing-masing memiliki bentuk yang sama dengan masalah awal. Nah, untuk melakukan hal ini kita harus menemukan suatu cara sedemikian sehingga kita ketika proses diulang beberapa kali teman-teman, submasalah terakhir menjadi mudah diselesaikan dan solusi dari submasalah yang terbentuk dari dapat dihimpun bersama untuk membentuk solusi dari masalah aslinya. Teman-teman, kita nggak tahu kan, mungkin bagian tersulit dalam memecahkan masalah secara rekurensi adalah ketika kita pada tahap menentukan bagaimana mengetahui solusi dari masalah tersebut, akan memberikan solusi yang bagaimana pada masalah asli atau secara keseluruhannya. Nah, jadi contoh satu ini pada tahun 1883, seorang matematikawan berkebangsaan Prancis, Edward Lucas, menemukan suatu permainan yang disebut menara Hanoi atau dalam kurung Lator de Hanau. Permainan ini memiliki 8 cakram kayu dengan lubang di tengahnya yang disusun dari ukuran terkecil ke terbesar pada salah satu tiang dari total 3 tiang yang ada di selokan samping dari kotak menara Hanoi. Waktu itu dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, jadi ini teman-teman, jadi ini gambar dari menara Hanoi. Juga gambar dari menara Hanoi. Nah, pemain dari permainan ini diminta untuk memindahkan semua cakram dari tiang satu ke tiang lainnya. Nah, ini contoh dari masalahnya teman-teman. Dengan tidak menempatkan cakram yang lebih besar di atas cakram yang lebih kecil. Aturan dari permainan ini berdasarkan pada legenda di India. Nah, kalian juga bisa baca ini aturan permainannya pada tanggal dari Altavio di Benar, kalian bisa baca ini. Kemudian yang ditanya adalah pada waktu itu permainan ini menawarkan hadiah sebesar 10.000 francs atau sekitar 13 juta rupiah. Kemudian siapa saja yang dapat memindahkan 64 cakram tersebut dengan menggunakan tangan dan dengan mengikuti aturan permainan ini. Nah, andaikan kamu memindahkan cakram-cakram tersebut dengan langkah-langkah yang seefisien mungkin, berapa langkah yang kamu butuhkan untuk memenangkan hadiah tersebut? Nah, jadi sebelum menjawab, kalian bisa lihat pembahasan atau lihat gambar ini teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dari Hanoi di atas ini, dari Hanoi yang di atas ini teman-teman. Nah, perumunan permasalahan untuk N adalah banyaknya cakram yang akan dipindahkan. Untuk memindahkan semua cakram dari satu tiang ini ke tiang lainnya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini teman-teman. Perhatikan baik-baik bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah, jadi caranya itu, lihat ya, pada gambar ini, terdapat N cakram yang harus dipindahkan ke tiang yang lainnya, teman-teman. Kemudian misalkan banyak langkah yang harus dilakukan untuk memindahkan N cakram tersebut, kita simbolkan dengan M. Nah, kita simbolkan dengan M. Pertama kita harus memindahkan sejumlah N1-nya cakram teratas ke tiang lainnya. Misalkan tiang C ini sehingga banyaknya langkah yang harus kita lakukan adalah MN kurang 1. Teman-teman.
Nah, di gambar titik 2 I2 ini selanjutnya kita pindah satu cakram tersisa ke tiang B ya, yang masih kosong. Untuk memindahkan satu cakram tersebut bisa melakukan satu langkah dan terakhir kita pindahkan sejumlah N dalam satu cakram yang tiang C, tiang C ke tiang B, dari tiang C ke tiang B yang masih kosong. Nah, untuk memindahkan satu cakram ini proses ini membutuhkan untuk memindahkan satu cakram ini ya. Kita harus melakukan satu langkah ini teman-teman. Nah, kita harus melakukan satu langkah dan terakhir kita pindahkan sejumlah N ini N1 cakram pada tiang C ke tiang B. Nah, jadi poin besarnya adalah MN sama dengan MN kurang 1 tambah 1 tambah MN kurang 1 sama dengan 2MN kurang 1 tambah 1. Nah, itu dia. Untuk menentukan kondisi awalnya, kita perhatikan kembali nih definisi dari barisan tersebut. Karena hanya satu langkah saja yang kita perlukan untuk memindahkan satu cakram ini, karena ini satu cakram ini dari satu tiang ke tiang lainnya, maka M1 kurang 1. Nah, kemudian di sini sehingga barisan M1, M2, dan M3-nya dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Sebagai berikut ini, untuk semua bilangan bulat, N lebih besar daripada 2, teman-teman. Ini pembahasan sekilas bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang ada ketika kita melakukan penyelesaian soal-soal dan masalah lain sebelumnya. Nah, kemudian, mana yang merupakan solusi relasi rekurensi, teman-teman? Dari AN tambah 4 AN kurang 1 tambah 4 AN kurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya itu benar A. Kenapa A? Kenapa jawabannya ini A? Kita tahu bahwa relasi rekurensi homogen AN tambah 4 AN kurang 1 tambah 4 AN kurang 2 sama dengan 0. Kemudian di sini kita mempunyai persamaan karakteristiknya adalah A2 tambah 4A tambah 4 sama dengan 0. A2 A. Nah, kemudian A tambah 2 sama dengan 0. Nah, akar-akar karakteristik ini A1 sama dengan A2 sama dengan min 2. M sama dengan 2 oleh akar-akar karakteristik ganda. Maka solusi homogennya berbentuklah jawabannya A. Dari mana pembahasannya? Dari relasi rekurensi homogen, persamaan karakteristiknya. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa itu jawabannya A ya, teman-teman. Nah, kemudian soalan selanjutnya, diketahui suatu barisan C1, C2 didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Nah, untuk semua bilangan bulat K lebih besar daripada 2, CK sama dengan CK kurang 1 tambah K, CK kurang 2, CK kurang 2 tambah 1 dengan kondisi awal CO sama dengan 1 dan C1 sama dengan 2. Nah, yang ditanya dari ini adalah teman-teman, yang ditanya itu hitungan C5-nya. Nah, sebelum kita mendapatkan C5-nya, kita harus tahu terlebih dahulu cara menghitung C2, C3, dan C4. C2 sama dengan C1 tambah 2 C0 tambah 1 sama dengan 2 tambah 2 C1 tambah 1 sama dengan 5. Nah, begitulah seterusnya C3, C4, C5 hingga hasilnya jadi C5 sama dengan 94 dari 5 ditambah 12 sama 33. Hasilnya maka semuanya C5-nya adalah 94. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf
Jika kekurangan kata atau penjelasan yang tidak meminimalisir semuanya, Afwan Sabiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.